Ustadz ambilkan di sini langsung dari apa namanya nih, dari chat yang ada di sini ya. Chat mana tadi dia, laporan IPA 23. Nah ini. Layout penelitian IPA 23. Oh, kenapa ini? Oh, sorry. Masih terbuka. Sorry. Aduh. Nah, sudah. Silakan download. Sudah terkirim itu? Silakan di-download. Padahal kemarin Ustadz sudah mengerjakan sebagian itu. Sudah ya? Sudah? Nah, sekarang ketika dibuka, nah, ya, kenapa? Ya belum? Sudah, Ustadz. Baik, kita mulai pengaturannya. Lihat di sini, pengaturannya yang pertama, misalkan kita akan menggunakan pengaturan yang namanya style. Style itu di sini nih tempatnya. Ya. Kelihatan ya di bagian atas nih di sebelah sini itu style. Style itu mengatur tata letak dari apa? Ini. Pak Ustadz, Ya, kalau saya buka filenya saya nggak bisa lihat penjelasan Ustadz. tidak bisa lihat yang punya Ustadz gitu. Iya, Memang mau satu laptop Ustadz. atau kalian nggak usah kerjakan, hanya memperhatikan saja gitu ya. Kalau memperhatikan, kemudian ada, kalian bisa mencatat, akan teringat apa yang di ini. Ya, jadi kita akan coba lihat di sini. Pengaturan layout tata letak halaman solo akan terkait dengan beberapa peristilahan menu, style, format painter, break, page header, page number di sini, page number, page header dan page footer gitu. Ya. Apa itu page header, page footer, page number? Kalau page number kan nomor halaman. Page header, page footer itu biasanya teks yang di atas halaman dan di bawah. Kemudian ada table of content. Ya, ini kita belum kayaknya tidak akan sampai ke sini. Masih satu kali pertemuan lagi baru ke table of content. Daftar isi yang akan muncul secara otomatis gitu ya. Ada bibliografi, ada footnote atau catatan kaki dan endnote catatan akhir. Ya. Apa beda footnote dan endnote? Kalau footnote di setiap halaman ada catatan yang namanya catatan kaki tersebut. Biasanya kalian kalau di buku-buku penelitian itu atau karya-karya itu terlihat di situ ya. Ada catatan kaki di bawah gitu ya. Itu catatan kaki namanya footnote. Yang dikasih nomor, misalnya nomor 1 di sini, baru 1 ini apa, 2 apa. Pernah nggak dapat di bahasa Indonesia penyampaian seperti itu? Catatan kaki. Belum ya? Belum, Ustadz. Itu di sebelah nomor Ustadz. Ya. Yang Ustadz jelaskan itu DP kata-kata itu di sebelah nomor ini halaman begitu, bukan? Maksudnya Ya. apa? Jadi gini, catatan kaki itu misalnya ini seperti ini, Sugeng Mardiono. Kemudian dikasih ini misalnya di sini ada nomor 6 gitu. Nomor 6 itu dia biasanya kecil gitu, ke atas gitu dia. Nah, kemudian gini ya. Ya gitu kan? Baru nanti di bawah sini ada penjelasannya 6 itu apa gitu. Ya. Oh, 6 itu mana nih, bentar. Ini kok nggak kelihatan sih? Oh, sorry. Masih kecil dia, bentar. Di situ biasanya ada penjelasan. Misalnya 6 itu adalah teori yang bla 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 gitu kan? Nah, itu namanya catatan kaki ada di sini. Nomor 6 dia berdasarkan nomor 1 2 3 4 5 6 begitu. Nah, itu namanya catatan kaki. Ya. Kalau endnote itu catatan akhir. Jadi catatan
Catatan kaki biasanya yang ada di halaman itu, dijelaskan di halaman itu. Kalau catatan akhir, dia dijelaskan di akhir dari buku atau dokumen atau karya ilmiah. Oke, kita langsung saja pengaturan layout. Nih, laporan hasil penelitian kelompok misalnya. Ini mau diatur ya, menggunakan style, tinggal pakai saja style yang ada di atas ini. Misalnya Ustadz pilih style ini banyak, kalau dibuka di sini nih, ada yang model begini, ada yang model begini, ada yang warna biru, langsung kita pilih, langsung dia mengikuti. Itu namanya style. Ya, seperti ini. Katakan pakai yang ini misalnya. Oke, tak gitu. Nah, sudah langsung jadi begitu. Kalau kita mau besarkan, tinggal klik saja di sini besarkan. Nah, kemudian bagian di sini kita mau ganti stylenya, misalnya ambil style yang lain. Style yang ini misalnya, ya. Diblok dulu teksnya, baru kita pilih style. Misalnya ada miring-miringnya, nah gitu, miring. Kemudian kasih ke tengah saja pakai ini bisa. Nah, kalau yang di atas kebetulan stylenya langsung tengah-tengah, tapi kalau yang bawah ini stylenya memang pinggir, cuma kita kasih ke tengah lewat sini. Oke, nah sekarang gambar. Ini gambar, perhatikan. Gambar ini letak di dalam dokumen itu macam-macam modelnya, ya. Kita bisa klik di menu picture format sini. Kita lihat di wrap text gitu ya. Wrap text itu gambarnya itu apa? Posisinya ada macam-macam, ada inline with text, ada square, ada tight, ada true, ada top and bottom, ada behind, in front of, ada edit wrap dan lain-lain ya. Kita lihat satu persatu. Misalnya sekarang ini posisinya kalau kita klik di sini, kalau kita klik di wrap text, kita lihat yang aktif ini, berarti dia posisinya top and bottom. Ya, artinya apa? Kalau kita geser dia ke teks, dia akan memisahkan teks itu atas dan bawah, top and bottom, gitu ya. Digeser ke teks yang di atas, dia akan memisahkan teks atas bawah, gitu ya. Itu namanya top and bottom. Nah, kalau kita geser dia di teks yang banyak tulisannya, itu akan lebih jelas nih. Misalnya digeser ke teks yang ada di mana nih? Kita geser ke bawah nih. Bawah sini kan banyak tulisan di sini. Nah, coba lihat, kan dia akan memisah-misah tulisan begitu, ya. Nah, kalau wrap text misalnya diganti, misalnya square dia berarti tulisan akan berada di sekelilingnya berbentuk kotak, gitu ya. Nah, ketika kita geser dia akan berbentuk kotak, itu namanya wrap text. Kemudian kalau tight dia berbentuk kotak tapi lebih rapat, maksudnya lebih dekat ke teks itu, ke gambar. Teks yang ada mengelilinginya akan lebih rapat ke gambar. Kalau dia true, teks itu akan melewati gambar, tetapi tergantung gambarnya, gitu ya. Kalau gambarnya apa namanya menyediakan tempat untuk itu, maka dia akan melewati gambar. Kita bisa lihat, kalau top and bottom kayak tadi ya, bisa atas bawah, gitu kan. Kemudian inline with text dia segaris dengan huruf teks, gitu. Coba lihat inline with text. Kita geser kemana dia akan sesuai dengan kita geser dia di mana. Inline itu artinya sebaris dengan teks gitu. Kalau misalnya digeser di antara kata mulia, mu dan lia gitu kan. Nah, coba lihat ini kursornya bergeser kan, bergerak pelan-pelan. Kalau digeser sampai di antara mu dan lia maka dia mu gambar baru lia gitu. Itu namanya inline with text. Bisa kita ganti-ganti dengan di sini. Kemudian kalau kita mau ganti dia dengan in front of text, ini bebas gerak, dia di atas teks, in front of text. Nah ini, dia tidak akan menggeser-geser teks gitu ya, dia persis di atas teks. Sebaliknya kalau kita pilih back apa namanya behind text, berarti dia berada di belakang teks. Coba lihat. Kalau diperbesar, nih, kelihatan gambar ada di belakang teks. Nah, kalau gambar ada di belakang teks, dia kadang-kadang kita susah untuk mengambilnya lagi. Coba lihat kayak gini. Ya, karena dia gambarnya sudah berada di belakang teks. Kalau terjadi seperti hal ini, kita tidak bisa memilih gambar lagi. Ya, karena pilihan wrap text itu dia di belakang, maka kita pilih dari menu select di sini. Select, kemudian pilih select object. Oh, lupa Ustadz record ini. Bentar, di record dulu. Recording in progress. Baik, recordingnya agak terlambat tapi nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya gambarnya berada di belakang teks, kemudian kita ingin milih gambarnya, harus menggunakan menu select.
Menu select ini ada di bagian home, baru paling ujung, select, pilih select object. Select object, nah, kemudian kita klik, gambarnya pasti terpilih itu. Tuh, kan? Seperti ya. Tapi kalau ini hanya khusus untuk apabila dia berada di belakang teks. Tapi kalau kita sudah selesai, kita kembalikan lagi, klik lagi select object supaya dia kembali lagi ke posisi teks. Oke? Nah, kalau kita ingin pilih gambarnya, select object, nah, pilih gambarnya. Teks, kemudian geser ke mana posisi yang kita inginkan. Misalnya geser ke tempat awal di atas, gini ya. Mau digeser ke tempat yang paling atas tadi. Mana tadi? Ah, di sini. Oh, sorry. Di sini geser ke sini, ya sudah. Berarti dia kita geser dengan posisi sekarang in front of text atau posisi top and bottom, misalnya. Top and bottom kayak tadi. Kemudian jangan lupa kembalikan lagi ke posisi select-nya, dimatikan select object supaya kita dalam posisi kursor. Kenapa? Andaikan kita masih posisi select object seperti ini, kita tidak bisa pilih-pilih teks lagi, kebalikan nih. Kita bisa pilih gambar, tetapi kita tidak bisa pilih teks. Nah, kalau mau pilih teks, maka select object-nya dimatikan, dinonaktifkan. Klik lagi dia nonaktif. Nah, sekarang bisa pilih teks. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian, atur selanjutnya, ini. Misalnya ini di blok, kemudian dibikin tengah-tengah. Udah, dikasih tebal saja, ya. Kemudian yang ini sama, mau dikasih tengah-tengah saja, mau pakai yang di atas ini juga boleh, yang lurus begini, tak gitu. Kemudian kasih tengah-tengah di sini, silakan. Oke. Perasaan ini sudah pernah insert page break kemarin ya? Ingat nggak kalian? IPA 23 kemarin itu Ustadz sudah melakukan insert page break. Nah, jadi kalau misalnya gini, ini kan halaman pertama. Halaman pertama, ini halaman kedua. Apabila antara halaman pertama dan halaman kedua, ini itu kan ada, oh sorry, section break. Masih ada section break di sini. Oh, berarti ini belum di, aduh, salah deh. Ini yang belum dihapus, section break-nya. Kalian hapus aja section break, gak apa-apa. Aduh, gimana ya? Harusnya yang Ustadz kopikan ke kalian itu yang belum, yang sudah dihapus section break. Kenapa ini masih ada ya? Nih, section break-nya dihapus dulu. Set, cara menghapusnya itu diaktifkan dari sini. Pertemuan kemarin sudah ditunjukkan ini ya? Sudah, Ustaz. Nah, iya. Makanya, jadi kemarin itu Ustadz menghapus-hapus semua section break. Ini kenapa muncul lagi? Berarti ini filenya tidak tersimpan setelah dihapus kemarin. Harusnya hilang section break. Bentar. Oh, sudah hilang. Berarti tersisa di atas itu. Oke. Oh ya, baik. Nah ya, jadi kembalikan lagi ini dinonaktifkan. Nah, sekarang kita lihat. Coba lihat nih halaman. Ini halaman kan harusnya yang berikut ini masuk ke halaman 2 kan? Harusnya. Tapi dia gabung di halaman 1. Kalau kita pindahkan ke halaman kedua, enter misalnya, enter, maka akan bergerak halaman kedua dan halaman-halaman di bawahnya. Coba lihat. Sorry. Nah ini. Kalau misalnya ini di enter, lihat. Enter, tak, pasti yang sebelahnya bergerak. Enter. Nah, yang tidak bergerak itu berarti ada section break di situ. Aduh. Coba lihat nih, section break ada nggak di sini? Oh, nggak ada, oke. Ya. Jadi kalau di enter di situ, pasti dia akan bergerak yang halaman sebelahnya kan? Nah, bergeser. Tuh kan, bergeser. Semakin kita enter, dia semakin bergeser. Ya, seperti itu. Mana tadi? Nah, tuh. Ya, bergeser kan? Nah, itu artinya apa? Artinya, setiap ada perubahan dengan menekan enter, berarti pindah paragraf, maka halaman di bawahnya ikut terpengaruh. Nah, untuk menghindari hal seperti itu, karena kita akan kerepotan kan, kita harus ngatur lagi yang di bawah, enter lagi, berubah lagi, enter lagi, berubah lagi ya. Supaya tidak berubah-ubah seperti itu, maka cara pengaturannya jangan pakai enter. Perhatikan di sini.
Tanda enter itu kan ada simbol begini, berarti ada enter di situ kan. Nah, Ustadz hapus nih, Zel. Balik lagi dia ke atas kan, supaya dia tidak tergeser-geser seperti tadi, maka kita melakukannya dengan menggunakan section break. Section break dipilih di sini, insert, bukan section, page dulu, page break. Insert, page break. Coba lihat, kalau kita pilih page break, dia akan bergeser. Tak, langsung pindahkan ke halaman sebelah. Tidak perlu lagi enter-enter begitu, langsung pindah. Ya, page break ini ada di bagian insert, ada juga di bagian layout. Di sini ada break, ada page break, ada kolom, ada text wrapping, ada next page ya. Kalau yang bagian bawah adalah section break. Nanti akan dijelaskan beda antara page break dan section break. Kalau section break itu pindah antar bab. Kalau page break hanya antar halaman. Untuk memisahkan antar halaman. Nah, itu kita bisa gunakan page break. Tapi kalau memisahkan antar bab, kita gunakan section break gitu. Ini untuk menjelaskan tentang page break dulu. Nah, setelah diklik page break, kita lihat bagian yang kedua. Ini kata pengantar. Ini kata pengantar kan harusnya berada di tempat yang baru lagi kan, di halaman yang baru. Maka pantasnya kita gunakan, kenapa ini? Page break atau section break nih. Mana kata pengantar? Nah ini, kata pengantar. Cara melakukan page break dan section break itu, kursor diletakkan di pertama dari halaman yang mau dipindah ini nih, seperti ini. Kemudian layout, break, page break, dia langsung pindah ke bawah. Tuh, pindah ke bawah. Nah, sekarang kita uji. Dia sudah pindah ke bawah kan? Misal atau yang di atas nih. Nih. Tadi ketika kita geser-geser, maka yang di sebelah kanan ikut bergeser. Sekarang kita geser, kita enter. Ya, lihat. Enter di sini, enter, 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 kasih teks, enter, kasih teks. Apakah yang di sebelah bergerak? Tidak. Tidak. Ya kan? Itu karena ada page break gitu ya. Dia mempertahankan page break, tapi sampai batas tertentu, maka dia akan bergerak karena sudah melewati batasnya page break. Jadi kalau kita ingin lihat page break ada di mana, pilih home, ya di menu home itu munculkan simbol ini, simbol tak, nah itu, nah page break ada di sini nih. Artinya apa? Kalau penambahan teksnya berada di atas page break, maka tidak akan pengaruh di sini. Tapi kalau berada di bawah page break, kita ketik di sini enter, nah maka dia akan turun tuh, ya. Kalau di atas page break tidak, tapi kalau di bawah page break, nah dia akan berpengaruh gitu. Nah itu fungsi page break, dia mencegah supaya perubahan yang ada di atas tambah kurang baris tidak akan mempengaruhi baris yang di bawah pada halaman sampai batas halaman itu, makanya disebut page break. Tapi kalau sudah melampaui halaman itu bagaimana? Misalnya gini, melampaui halaman, dia langsung pindah baris ke bawah ke halaman baru. Coba lihat, pindah, enter sampai habis tuh, langsung dia page break di sini pindah langsung halaman yang tadi pindah langsung ke halaman baru. Itu karena ada page break. Gitu ya. Itu fungsi dari page break, dia memisah halaman. Ya, kalau ini dinonaktifkan, tidak terlihat di mana posisi page break. Cuma akan terasa kalau kita ketik-ketik dia tidak berpengaruh, berarti kita mengetik di atas page break gitu ya. Tapi kalau dia terpengaruh untuk bergeser-geser, berarti di bawah page break. Oke? Demikian pula ini page break yang di sini. Kalau ini ditambah-tambah, dia tidak akan menggeser yang di bawah ini. Tapi kalau sudah melampaui, lihat. Nah, langsung digeser. Tapi digesernya langsung pindah ke halaman baru yang lain lagi gitu, ya. Seperti itu. Oke, jadi itulah fungsi dari page break. Oke, nah sekarang page break itu kan dia hanya berlaku untuk menggeser satu halaman saja. Tapi kalau yang kita maksudkan satu bagian atau satu bab, ya, dan perhatikan, page break itu tidak akan mempengaruhi footnote dan header dan footer. Kalian tahu header dan footer? Biasanya ada di atas halaman begini. Kalau di buku-buku, misalnya diketik begini, laporan penelitian, enter dulu deh ini biar enak. Ada di bagian bawah. Enter. Nah, laporan hasil penelitian. Coba lihat.
Kalau Ustadz close header footer, lihat. Semua halaman pasti ada tulisan itu. Tuh, ya. Laporan hasil. Ya nggak? Sampai di Iya, bawah. Ustaz. Iya. Sampai di bawah begitu. Itu namanya header. Demikian pula footer. Kalau footer kita tuliskan. Ustadz. Ya. Gitu ya. Tadi klik mana Ustadz? Klik di mana di Ustadz yang untuk elaborasi penelitian tadi klik mana Ustadz? Di double klik yang di atas, bagian atas. Nah itu akan muncul header. Baru kita ketik di sini. Jadi caranya gitu. Kalau kita mau tutup, close header and footer gitu. Nah, atau bisa begini, double klik di sini yang aktif header, double klik yang di bawah yang aktif sekarang yang halaman gitu. Gitu ya. Paling gampang double klik. Double klik di bawah yang aktif footer, double klik halaman yang aktif sekarang halaman. Oke? Coba double klik footer, kemudian diketik ini laporan penelitian tentang apa ini ya? Ikan paus. Nilai dan konsep dasar nilai dan moral, misalnya gitu ya. Konsep dasar nilai dan moral, Oke, kemudian double klik di sini sudah selesai. Ini semua halaman akan begitu. Di bawah konsep dasar nilai dan moral, gitu kan? Nah, tapi kalian kan pernah lihat buku, bukan pernah lihat, pasti sudah sering baca buku pelajaran. Biasanya di buku pelajaran itu ada header footer gitu kan. Nah, dia akan bertuliskan sesuai dengan bab yang dimaksud, ya enggak? Kalau misalnya babnya, nah, kalau babnya pendahuluan, pasti dia pendahuluan di atas. Nanti sudah pindah bab, kajian pustaka misalnya, atau judulnya misalnya kalau di fisika itu apa ya? Besaran dan satuan ya. Besaran dan satuan. Nanti masih bab besaran dan satuan, tulisan di header atau footernya besaran dan satuan semua. Tapi begitu pindah magnet dan listrik, ya sudah. Magnet dan listrik. Begitu kan? Ya, tergantung babnya kan? Ya enggak? Coba periksa buku catatan, buku cetak kalian, buku pelajaran. Pasti dia sesuai babnya yang ada bertuliskan di atas. Nah, bagaimana cara buat begitu? Kalau ini kan semuanya sama, mau bab 1, bab 2 sampai bab akhir sama semua. Gitu kan? Nggak bisa dipisah-pisah. Nah, kalau kita ingin membuat dia bisa terpisah-pisah, maka tidak ada cara lain selain kita harus gunakan page break, section break yang ini. Kalau page break, dia memang memisah halaman, tetapi dia tidak bisa membedakan antara header footer gitu. Pasti sama semua header dan semua footer. Mau berapa bab dibikin sama semua. Tapi kalau kita bikin section break, section itu dalam bahasa asingnya disebut section, tapi kalau bahasa Indonesia kita bilangnya bab begitu. Jadi break itu kan pemisah. Pemisah bab. Pemisah halaman, page break, pemisah halaman. Jadi kita hanya melakukan pemisah antar halaman, ya. Apabila kita ingin melakukan pemisah bab, maka header dan footer akan bertuliskan sesuai bab yang dimaksud. Bisa dibeda-bedakan gitu maksudnya. Coba ya. Misalnya, sekarang Ustadz ganti nih. Matikan header dan footer, hapus dulu. Laporan hasil penelitian hapus. Pasti terhapus semuanya. Ya, itu kan terhapus semua. Konsep dasar nilai dan moral hapus. Terhapus semua, gitu kan? Nah, selesai. Close header footer. Nah, kita ganti dia dengan section break. Itu pengaruh dari page break. Dia begitu. Oke, sekarang kita ganti dengan section break. Munculkan dulu ini page breaknya dihapus. Del, page break yang di sini Ustadz hapus. Del, sekarang Ustadz ganti. Bukan page break, tetapi section break. Ini dimatikan dulu. Pilih di sini layout, kemudian break, pilih section break, ambil yang next page saja. Next page. Sama, dia akan memisah. Ya, sama seperti page break kan. Ini klik di sini, kemudian section break, next page. Oke, sekarang sudah pindah. Sekarang daftar isi pun demikian. Daftar isi pun akan dibuat seperti itu. Oh, daftar isi ini ada apa ini? Ada section break, ada page break nggak? Oh, nggak ada. Kita gabung dulu daftar isi ke atas, dinaikkan. Nah,
dia dinaikkan. Maksudnya dinaikkan itu digabung ke sini, baru kita lakukan apa layout, break, section break, next page. Nah, supaya daftar isi digeser. Kalau kita ingin lihat posisi apa section break ada di sini. Oh, abstrak juga ada abstrak ya. Berarti abstrak, layout, break, next page. Nah, gitu. Berarti kata pengantar, abstrak, beda-beda tempat. Daftar isi beda-beda tempat. Kita mau uji nih. Mau uji ya. Perhatikan. Di sini ditulis cover. Tulis halaman cover. Misalnya nih. Halaman cover. Pada awalnya semuanya tertulis halaman cover. Sampai di bawah. Oh, sama kan? Tapi kita bisa ubah. Ya, kita bisa ubah dia supaya yang di bagian bawah berbeda, tidak halaman cover semua. Sekarang pindah ke ini kan section pertama nih. Coba lihat ini section 1, ini ada tulisan section 2 ini ya. Sudah beda section kan dia? Section 1, section 2. Nah, kita pergi ke section 2, ke sini ke bagian kedua. Kemudian link to previous dimatikan. Apa arti link to previous? Berkaitan dengan yang sebelumnya, gitu kan? Kita pergi ke bagian 2 ini. Ini harus dimatikan, syaratnya begitu ya. Klik. Maksudnya dimatikan, dinonaktifkan. Sekarang tidak aktif. Kalau diklik begini dia aktif. Kalau dia begini aktif, gitu kan? Kalau diklik lagi dia nonaktif. Buat dia nonaktif, baru kita ganti di sini. Kita ganti di sini lembar pengesahan. Lembar pengesahan. Selesai. Coba lihat. Berbeda kan? Coba close the footer. Yang ini halaman cover, yang ini lembar pengesahan. Bisa beda kan? Tapi kalau yang kayak tadi tidak bisa beda. Nah, ini kalau kita pindah ke bawah, ini pasti lembar pengesahan semua. Tapi bisa diubah. Caranya mengubah apa? Double klik di sini. Ini kita link to previous dimatikan. Kemudian ganti dengan kata pengantar. Begitu saja. Nah, kemudian di sini apa? Abstrak. Tapi syaratnya apa? Matikan dulu link to previous, baru ganti dia dengan abstrak. Kalau cuma sekedar page header kayak tadi, ini tidak ada pilihan link to previous. Tidak aktif dia. Sehingga kita tidak bisa mematikan, menghidupkan gitu ya. Tapi kalau sekarang bisa, karena kita memilih section break. Close header footer selesai. Semuanya akan abstrak di sini. Daftar isi pun abstrak. Tapi kalau mau diganti daftar isi kan ada ini kan, ada section break di sini kan. Nah, berarti dia bisa diganti daftar isi. Ya. Daftar isi. Nah, sudah. Close header footer selesai, daftar isi. Di atas berbeda nih. Oh. Berarti daftar isi kenapa tidak bisa? Berarti daftar isi tidak ada